Selamat pagi, Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi di dalam Renungan Pagi Berita Mujizat TV. Hari ini kita patut bersyukur dan juga berterima kasih kepada Tuhan atas setiap berkat yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, baik berupa berkat kesehatan, sukacita, keselamatan yang senantiasa setiap hari boleh kita rasakan. Dan hari ini sebelum kita akan memulai renungan pagi ini, mari kita mau sama-sama berdoa. Saya hantarkan. Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, kami ucap syukur ya Tuhan untuk setiap berkat-Mu, untuk setiap cinta kasih-Mu, untuk setiap penyertaan-Mu, untuk setiap anugerah-Mu yang kami boleh rasakan setiap hari Tuhan. Dan kalau di hari ini kami boleh membuka mata, kami boleh menghirup nafas dan juga udara segar yang Kau berikan Tuhan, kami percaya itu semua bukan kebetulan Tuhan, tapi itu semua karena anugerah-Mu, karena rancangan-Mu, karena rencana-Mu. Kami masih boleh Kau izinkan untuk menikmati setiap berkat-berkat jasmani ini ya Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami hendak menikmati setiap roti hidup yang akan kami sama-sama renungkan Tuhan lewat pemberitaan firman-Mu pagi hari ini. Biarlah Engkau Allah yang memberkati setiap hati kami, buka setiap telinga rohani kami, buka setiap hati kami Tuhan, supaya setiap firman yang kami baca, roti hidup yang kami makan, itu bukan hanya membuat kami bersuka cita Tuhan, tapi itu juga boleh mengenyangkan setiap kehidupan kami. Air hidup yang kami boleh minum pagi ini Tuhan, itu juga biar boleh memberikan kelegaan, memberikan kesegaran kembali Tuhan pada jiwa dan juga roh kami. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini. Kami siap untuk kami merenungkan firman-Mu dan memuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Renungan pada pagi hari ini diberi judul Metamorfosis Jiwa. Allah itu roh. Ketika sebelum berdosa, manusia dengan mudah berkomunikasi dengan penciptanya. Padahal Adam yang disebut a living soul, makhluk yang hidup alias makhluk jiwa. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia menjadi makhluk yang hidup, seperti yang tertulis pada Kejadian 2 ayat yang ke-7. Apa yang terjadi? Bagaimana jiwa bisa berhubungan dengan roh? Rupa-rupanya inilah pusat segala masalah sekaligus pusat peperangan kita. Begitu manusia tidak taat dan berdosa, jiwa disembunyikan di dalam daging. Dan saat itu roh manusia langsung mati seperti kata Tuhan. Hari itu juga mati begitu makan buah baik dan jahat. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Kejadian 2 ayat 17. Sebelumnya jiwa kita sempurna karena ada roh yang mengontrol dan menyesuaikan dengan firman-Nya. Namun jiwa di mana pikiran, perasaan, dan kehendak itu berada, tiba-tiba menjadi tuan dan mengendalikan manusia seutuhnya. Tidak heran sebelum ciptaan yang baru, seperti yang tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat 17, itu lahir. Tidak ada yang baik di dalam diri manusia. Dalam Roma pasalnya yang ketiga, komunikasi terputus. Perlu ada intervensi ilahi. Kita perlu dilahirkan kembali. Proses kelahiran baru melibatkan roh manusia dari yang mati menjadi benih yang ilahi. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Yohanes 3 ayat ke-4 sampai ke-6. Setelah dilahirkan kembali, benih ilahi itu mulai hadir kembali, seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-9. Roh Kudus dan roh manusia akan menjadi manunggal, persis
seperti proses Maria yang dikandung Roh Kudus. Suatu kelahiran yang ajaib, sebuah proses yang 100% bukan perbuatan manusia, tetapi adalah perbuatan ilahi, anugerah Allah yang sungguh besar, tidak terpahami, tetapi sangat dapat dipercaya. Ciptaan yang baru inilah yang mampu berkomunikasi dan berhubungan dengan Allah. Ciptaan yang baru mau mengambil alih kembali kepemimpinan dalam diri manusia. Tapi Tuhan yang lama, yaitu si manusia lama, si Adam yang lama, yaitu jiwa kita yang termanifestasi dalam pikiran, perasaan, dan kehendak yang gelap, tentu tidak mau diam begitu saja. Pasti akan terjadi peperangan batin yang luar biasa. Jiwa inilah yang harus disangkal. Jiwa inilah yang harus dikuduskan. Jiwa inilah yang harus diperbarui. Dan jiwa inilah yang harus dimetamorfosis. Mulai dari ulat, kepompong, menjadi kupu-kupu. Roma 12 ayat 2 mengatakan dengan sangat tepat proses itu, yaitu janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kata berubahlah di dalam ayat ini berarti metamorfo, dan budi yang dimaksud di dalam ayat ini itu adalah nous, yang adalah bagian dari jiwa kita. Metamorfosis jiwa inilah yang pada dasarnya menjadi cara satu-satunya kita mengenal Dia, yaitu melalui hati nurani, penyembahan, dan intuisi roh. Roh Kudus membimbing dengan firman-Nya yang tertulis. Dan sehingga kita itu akan menerima setiap rema-rema yang akan memperbarui setiap pikiran, perasaan, dan kehendak kita dari hari ke sehari. Itulah juga proses pikul salib seperti yang tertulis pada Lukas 9 ayatnya yang ke-23. Itulah proses diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambar-Nya dalam kemuliaan yang semakin besar. 2 Korintus 3 ayat 18. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dewasakan roh, ciptaan yang baru, benih ilahi itu, dan di waktu yang bersamaan, sangkallah diri dan latih pikiran, perasaan, dan kehendak kita, sampai kita bisa berkata di dalam setiap keadaan bahwa bukan kehendakku lagi, tetapi kehendakmu, kehendak Bapa di surga. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita belajar bagaimana kita harus menundukkan setiap pikiran, perasaan, dan kehendak di bawah kaki Tuhan, dan membiarkan roh Tuhan, roh Allah itu menguasai setiap hidup kita, menguasai setiap jiwa kita. Dan hari ini kita belajar untuk kita menjadi semakin hari semakin serupa seperti Yesus, semakin segambar dengan Tuhan. Untuk kita dimampukan, mari kita sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita mau meminta Tuhan pada pagi hari ini untuk menguasai setiap jiwa kita. Tuhan, biarlah bukan kedagingan kami Tuhan yang menguasai jiwa kami, bukan manusia lama kami yang menguasai jiwa kami, tapi biarlah hanya roh-Mu saja ya Tuhan, hanya kehendak-Mu saja, hanya pikiran dan perasaan-Mu saja yang ada dalam hati kami, sampai kami bisa mengatakan, Tuhan, hidup kami ini bukan oleh kami lagi, tapi oleh-Mu Tuhan. Bukan kehendak kami, tapi oleh kehendak-Mu ya Tuhan. Bukan mau kami, tapi mau-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara dikasih Tuhan, mari pagi hari ini kita mau sama-sama datang di dalam hadirat Tuhan. Karena kami percaya ya Tuhan, di dalam hadirat-Mu itu, di
dalam pujian dan penyembahan kepadamu itu. Kami melatih setiap roh kami Tuhan. Kami melatih setiap roh kami. Kami melatih setiap manusia roh kami Tuhan. Dalam setiap penyembahan-Mu, dalam setiap pujian kami Tuhan, dalam penundukan diri kami melatih roh kami Tuhan untuk menjadi penguasa di dalam hidup kami. Bukan lagi jiwa yang menguasai kami, bukan pikiran kami pribadi, bukan perasaan maupun kehendak dan mau kami Tuhan, tapi hanya Engkau yang menjadi Tuhan atas hidup kami. Oh haleluya Tuhan Yesus. Kuasai hidup kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Bukan kehendak kami, namun kehendak-Mu. Bukan kehendak kami, namun kehendak-Mu. Haleluya. Metamorfosis Tuhan, Kau membantu kami, Roh Kudus membantu kami Tuhan, untuk memperbarui setiap jiwa kami, memperbarui setiap hidup kami. Roh Kudus bantu kami, untuk kami bisa Tuhan memetamorfosis jiwa kami Tuhan. Kami menyembah-Mu, menundukkan hati dan hidup kami. Penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku.
kemenanganku. Yesus, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Oh Yesus, oh Yesus, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Saya memberikan waktu 1-2 menit ke depan. Mari saudara dikasihi Tuhan, kita mau berdoa pribadi lepas pribadi untuk minta Tuhan kembali men-take over setiap hidup kita, untuk memohon Yesus kembali mengontrol penuh setiap kehidupan kita. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Ini hidup kami ya Tuhan. Haleluya. 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 Saya akan mengakhiri dengan memujikan lagu ini sekali lagi. Sambil saudara tetap berdoa. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Haleluya ya Tuhan. Sungguh terpujilah namamu di atas segalanya. Biarlah mulut kami senantiasa memuji memuliakan namamu. Biarlah hati kami senantiasa Tuhan tunduk untuk menyembahmu, menyembah pribadimu saja. Agar setiap jiwa kami semakin hari semakin tunduk kepada roh. Agar jiwa kami semakin hari bukan lagi dikuasai oleh manusia lama kami, kami boleh dikuasai oleh Roh Kudus. Tuhan Allah, kami mengucap syukur dan kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur karena Kau memberikan kepada kami firman pesan yang sungguh luar biasa. Bagaimana setiap hari kami harus melatih setiap pikiran, perasaan, dan kehendak kami agar semakin hari semakin serupa dengan gambar-Mu. Mampukan kami Tuhan, Roh Kudus mampukan kami
Kami percaya Bapa, seiring dengan kami semakin hari semakin menundukkan diri, maka Roh Allah akan senantiasa penuh di dalam hati dan hidup kami, dan boleh membawa berkat bagi setiap keluarga kami, setiap orang-orang sekeliling kami. Dan juga kami percaya seiring dengan kami menundukkan setiap jiwa kami Tuhan, maka Engkau Allah yang akan semakin bertahta penuh di dalam kehidupan kami. Kami tidak perlu khawatir lagi, sebab Engkau Allah yang memenuhi dan menguasai kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan pagi hari ini, dan kami menyerahkan Tuhan setiap jalannya hari ini dalam tangan kuat kuasa-Mu. Tuhan pimpin, Tuhan tolong, mampukan kami untuk melewati hari ini Tuhan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur, dan biarlah hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan hari ini dalam tangan kuat kuasa-Mu. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat menjalani hari, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.